Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Semua pembudidaya di ruang rahasia tempat tinggal itu terkejut. Tak satu pun dari mereka berharap dunia ilusi dapat dihancurkan dengan cara ini. Juga, mereka tidak menyangka Suke dan Peri Zixia bisa bangun dan kembali dengan selamat. Setelah terjebak di alam rahasia, beberapa ratus pembudidaya telah masuk, dan hanya 2 orang ini yang kembali hidup. Saya mendapatkannya. Aku tahu cara memecahkan mantranya. Abaikan saja semua masalah lainnya. Sebagai manusia, tidak seorang pun dapat diisolasi dari 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi. Kita hanya bisa mematahkan mantranya dengan tetap hidup sampai akhir. Saya mengerti. Ini bukan mantra 7 emosi dan 6 kenikmatan indrawi, tapi mantra hidup atau mati. Apapun, pokoknya, kita harus mencoba memecahkan mantranya. Benar, setelah memasuki ranah, kita harus memanfaatkan ingatan kita yang tersisa. Kita bahkan bisa selamat dari mantra dengan menemukan tempat tak berpenghuni untuk menghabiskan sisa hidup kita di dunia ini. Seketika, banyak orang mulai berteriak dan melompat kegirangan. Mereka telah menemukan kunci untuk mematahkan mantra dari pengalaman Suke dan Peri Zixia. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Meskipun metode ini tidak dapat menjamin mereka semua akan selamat, kemungkinan bertahan hidup mereka telah meningkat secara luar biasa. Terima kasih, fraksi surga yang meledak. Terima kasih, Joker dan Lady Azzi. Mereka menyatakan penghargaan yang tulus kepada Suke dan Peri Zixia dengan gembira. Namun, Suke masih merasa sedikit linglung saat ini. Meskipun dia telah menyimpan semua ingatannya, dia telah menghabiskan beberapa dekade di alam ilusi. Selama periode ini, dia telah menjadi lelaki tua berambut abu-abu. Dia telah mengalami banyak hal dan menyelesaikan kehidupan orang biasa, yang sangat mengasyikkan. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu di alam ilusi tidak nyata. Janda ratu, putri muda, dan semua orang lainnya hanyalah gambar. Namun, mereka juga menjalani hidup mereka bersama dengan Suke, dan akhirnya meninggal satu demi satu. Orang biasa tidak akan pernah lepas dari lingkaran kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya, Peri Zixia juga meninggal. Saat itu, dia juga tertidur di lagunya. Setelah memecahkan mantranya, dia merasa terbangun dari mimpi, yang cukup rumit dan membuat frustrasi. Sebenarnya, ini benar-benar mantra dari 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi. Mendengar sorakan penonton, Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Peri Zixia juga sedikit bingung. Karena bahkan suasana hati Suke terpengaruh ketika dia meninggalkan mantra, Peri Zixia, yang telah kehilangan semua ingatannya dan mengira dia adalah seorang gadis pelayan di alam ilusi, jauh lebih terpengaruh. Peri Zixia berdiri di sana dengan tenang. Sorakan para penonton diabaikan olehnya. Dia mengingat semua yang telah terjadi di alam ilusi seperti mimpi yang indah, hangat, dan bahagia. Dia ingat dia telah menjalani hidupnya dengan Suke. Meskipun tubuh taunya sangat jelek, Suke menghabiskan hidupnya untuk tinggal bersamanya dan menciptakan kisah cinta yang sempurna untuknya. Mereka bermain bersama di istana kekaisaran. Mereka memasak bersama dan melakukan hal-hal yang mereka sukai bersama sampai mereka tua. Sekarang semuanya sudah selesai. Hatinya juga dipenuhi dengan perasaan yang rumit dan bahkan rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Karena semua hal indah itu telah menjadi sejarah sejak saat ini. Tua, Nona Azzi, kami kembali. Dia bisa mendengar suara Suke saat ini. Dia hampir memanggilnya, wanita tua, lagi karena kebiasaannya di alam ilusi, tetapi akhirnya dia mengoreksi dirinya sendiri. Peri Zixia berbalik dan menatapnya saat dia mengangguk dengan senyum tipis. Dia tahu dengan jelas bahwa dia benar-benar pria muda yang baik. Karena semua orang kehilangan ingatan di alam ilusi, tapi pemuda ini tetap bersamanya sampai akhir. Ini berarti apa yang dia katakan sebelumnya adalah nyata. Dia tidak akan mengubah sikapnya sesuai dengan penampilan seseorang. Dan dia akan selalu menepati janjinya. Sungguh pemuda yang tak kenal takut dan penuh cinta. Ayo pergi, Peri Zixia berkata dengan lembut.
Dia berjalan dan mencoba meraih tangan Suke seperti yang selalu dia lakukan di alam ilusi. Namun, ketika dia baru saja mengangkat lengannya, dia diam-diam meletakkannya. Dia menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kembali tubuh asli mereka. Tidak pantas bagi mereka untuk bertindak seperti itu. Aku oke, ayo pergi. Suke hendak mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata berhenti di bibirnya setelah melihat reaksinya. Dia juga sedikit malu, dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Di alam ilusi, mereka adalah pasangan tua. Namun, ketika mereka meninggalkan alam ilusi, jarak di antara mereka kembali melebar seolah-olah mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Dia sangat tidak terbiasa dengan status ini. Peri Zixia juga memperhatikan ekspresinya yang malu. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun bersama di alam ilusi. Beberapa ingatan tidak bisa dihapus. Dan juga sangat sulit untuk mengikis rasa saling pengertian di antara mereka. Sayang. Dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu apa yang coba dikatakan Suke. Mungkin dia akan memintanya untuk menjadi rekan kultivasinya untuk melanjutkan masa-masa indah mereka. Namun, dia tahu dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena identitas mereka berbeda dan karena dia memikul tanggung jawab berat untuk membangun kembali sekte perkasa. Poin terpenting adalah dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu identitas aslinya kepada Suke. Jauh di lubuk hatinya, yang paling membuatnya khawatir adalah apakah pemuda baik ini bisa menerimanya setelah mengetahui identitas aslinya. Semua perasaan rumit ini membuatnya bingung. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mencoba untuk mengabaikan ekspresi malu Suke dan berpura-pura tidak melihatnya. Sayang. Suke juga menghela nafas dalam hatinya saat ini. Karena dia merasa bersalah. Baru saja, kata-kata yang berhenti di bibirnya adalah, apakah aku mengesankan? Apakah saya luar biasa? Namun, dia gagal mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu Peri Zixia tidak tahu dia sebenarnya adalah Suke. Sekarang dia merasa bersalah dan khawatir Peri Zixia akan membunuhnya dengan pedangnya dengan marah setelah mengetahui identitas aslinya. Memikirkan hal ini, Suke kehilangan minat untuk memamerkan prestasinya di alam ilusi. Dengan cara ini, keduanya tetap diam sambil terus berjalan menuju pintu masuk di tengah ruang rahasia. Pintu masuk mengarah ke area bawah tanah yang dalam. Suke dan Peri Zixia terus berjalan menuruni tangga. Dalam perjalanan mereka, Suke mencoba menghilangkan rasa malu beberapa kali, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Reaksinya diperhatikan oleh Peri Zixia lagi. Perasaan di hatinya menjadi semakin rumit. Beberapa kali, dia juga mencoba memberitahu identitas aslinya kepada Suke. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa sampai mereka mencapai ujung tangga batu. Apa? Ketika mereka meninggalkan tangga batu, sebuah altar kosong muncul di depan mereka. Altar itu dikelilingi oleh area gelap gulita, yang tampaknya merupakan jurang maut. Dari tangga batu, hanya ada jembatan batu menuju altar. Tidak ada yang bisa ditemukan di altar. Dari jauh, mereka hampir tidak bisa melihat dasar altar, yang diukir dengan pahatan dan rune. Joker, ini dia. Peri Zixia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil melihat ke altar. Ini adalah tempat di mana segel terakhir berada. Apa? Suke terkejut. Akhirnya, kita telah mencapai meterai terakhir. Tapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Haruskah saya benar-benar membuat masalah untuknya dan merusak rencananya, setelah mencapai segel terakhir dengan melalui kesulitan dan bahaya yang tak terhitung? Tetapi jika saya tidak merusak rencananya, bagaimana jika dia melepaskan makhluk hidup di bawah gunung 5 elemen? Pelawak, Zixia Fairy berkata, saat dia menoleh ke Suke. Apa? Suke tersadar dan memandang Zixia Fairy. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Zixia Fairy sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Joker, apakah kamu tahu mengapa aku harus membuka segelnya? Apa? Apakah dia akan memberitahuku identitasnya? Suke terkejut, tetapi masih menguatkan dirinya untuk berkata, saya tidak tahu. Tapi, aku pernah mendengar makhluk hidup sedang ditundukkan di bawah gunung 5 elemen. Ketika kami sedang menuju posisi ini, saya menduga ini akan menjadi tempat di mana ia ditundukkan. Makhluk hidup?
Peri Zixia tertegun. Lalu dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini tidak benar. Joker, lihat ini." Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatan inti sejati ke dalamnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan muncul di slip giok, yang membentuk banyak karakter di udara. Pada tahun 421 kalender barbar kuno, saya menemukan tongkat 5 elemen Vajra, dari mana saya mendapatkan metode untuk membuka segel. Jadi, saya menyelidiki gunung 5 elemen lagi dan mencoba membuka segelnya. Saya tidak menyangka ketika saya membuka segel bahwa langit dan bumi akan bergetar dan kehampaan retak. Samar-samar aku bisa melihat seberkas cahaya keemasan menyelinap keluar ketika kekosongan itu terbuka. Kemudian, saya memeriksa area di bawah gunung 5 elemen, tetapi saya tidak menemukan apapun di sana. Setelah itu, saya merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan, jadi saya membawa pembuluh darah naga dari 5 elemen ke sini untuk menyegel kembali gunung 5 elemen dengan biaya 3000 tahun hidup saya. Oleh Kailin Patriarch, pemimpin sekte pertama dari sekte perkasa. Terkesiap. Setelah membaca karakter-karakter itu, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mungkinkah Patriarch Kailin ini benar-benar Budfest? Menurut gayanya, dia tidak akan pernah menyegel kembali gunung 5 elemen dengan mengorbankan 3000 tahun hidupnya. Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia membual? Omong kosong, ini sangat mungkin. Juga, cahaya keemasan yang dia sebutkan bisa jadi adalah makhluk hidup yang dilepaskan olehnya. Selain itu, Budfest telah menemukan surat pribadi Patriarch Kailin di Sekte Perkasa, yang mengatakan bahwa Patriarch Kailin biasa menyelidiki gunung 5 elemen tetapi tidak menemukan apapun. Namun, slip giok ini termasuk informasi terbaru, yang dipegang oleh Peri Zixia. Itulah alasan Budfest dan Duan Jiude tidak mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Suke mengetahui asal-usul dan perkembangan masalah ini. Kemudian, dia menghela nafas lega. Setidaknya, tidak perlu bingung apakah dia harus menghentikan Peri Zixia. Selama tidak ada makhluk hidup di bawah gunung 5 elemen, tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan jika segel ini dibuka. Jadi dia menoleh ke Peri Zixia dan bertanya dengan kebingungan, "Nyonya Azi, apa sekte perkasa ini? Saya tidak pernah mendengarnya." Zixia Fairy menjawab dengan cara yang tidak wajar ketika dia mencoba menghindari kontak mata dengan Suke. Sekte perkasa tidak terletak di gunung 5 elemen tetapi di wilayah luar negeri. Sangat normal bahwa Anda belum pernah mendengarnya. Oh begitu, Suke mengangguk. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Saya belum pernah mendengar tentang sekte perkasa? Tidak mungkin, aku bahkan kenal Budfest, yang merupakan pendiri sekte perkasamu. Pelawak, Peri Zixia memberanikan dirinya dan berkata dengan suara rendah saat ini, "Sebenarnya, aku juga berasal dari daerah luar negeri, dan..." Suke memotongnya sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Apakah Anda juga berasal dari daerah luar negeri?" Senyum masam mencela diri sendiri muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan suara kesepian, "Itu menjelaskan mengapa saya belum pernah bertemu dengan seorang kultivator yang kuat seperti Anda di gunung 5 elemen sebelumnya." Dia tahu Peri Zixia mencoba memberitahunya identitas aslinya, jadi dia segera menghentikannya. Lagi pula, dia juga menyembunyikan identitasnya. Selain itu, jika Peri Zixia mengetahui identitas aslinya, dia mungkin akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, dia menghentikannya agar keduanya dapat terus menyembunyikan identitas mereka. Dengan cara ini, jika dia menyalahkannya di masa depan, dia bisa menjawabnya, "Kamu juga menyembunyikan identitasmu. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya tidak tahu malu?" "Joker, aku tidak bermaksud menyembunyikan identitasku," Peri Zixia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia melihat Suke sangat bersemangat setelah mengetahui dia berasal dari daerah luar negeri, jadi dia tidak berani melanjutkan pengakuannya. Dia khawatir pemuda ini tidak dapat menerima kenyataan jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penguasa puncak dari puncak Zixia dari sekte perkasa beberapa ribu tahun yang lalu dan sekarang dia telah mencapai panggung kendaraan hebat. "Aku tahu, itu tidak masalah. Aku tidak menyalahkanmu." Suke melambaikan tangannya dengan senyum tipis. Namun, untaian, melankolis, dan depresi muncul di matanya.
Perubahan suasana hatinya diperhatikan oleh peri Zixia, yang mulai merasa bersalah di dalam hatinya. Setelah hening sejenak, dia berkata lagi, sebenarnya, wilayah luar negeri sekarang dalam bahaya besar diserang oleh musuh-musuhnya. Jadi, saya mencoba membuka segel Gunung 5 Elemen, yang dapat meningkatkan kekuatan satu belenggu di wilayah luar negeri, sehingga dapat menahan musuh. Seperti yang diharapkan, dia datang ke sini untuk membuka segel. Suke bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia masih berpura-pura terkejut sambil berkata, aku tahu itu. Anggota fraksi surga yang meledak sedang membicarakan topik ini sekarang. Suke berkata dia bisa mengalahkan penjajah itu. Mengapa Anda masih ingin membuka segelnya? Kamu meremehkan para penyerbu itu. Suke bahkan tidak bisa. Suke tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, saya harus membuka segel untuk memberi para pembudidaya di wilayah seberang laut beberapa dekade untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Suara Zixia Fairy menjadi semakin rendah. Karena dia baru saja mengatakan dua kebohongan. Pertama, dia akan mengatakan bahwa Suke bahkan tidak bisa mengalahkannya. Kedua, dia ingin membuka segel sehingga dia memiliki waktu beberapa dekade lagi untuk mempersiapkan pertahanan. Jika tidak, dia tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan para penyerbu itu. Namun, reaksinya juga diperhatikan oleh Suke, yang telah mengetahui niatnya. Dalam keadaan ini, Suke tidak bisa berdebat dengannya. Jadi, dia mengangguk dan langsung berkata, begitu, Nona Azi, kamu sangat baik. Mari kita buka segelnya bersama untuk membeli lebih banyak waktu bagi para pembudidaya itu. Oke. Peri Zixia segera mengangguk, saat dia merasakan kelegaan. Setelah itu, dia terbang menuju altar dengan tergesa-gesa seolah-olah dia takut Suke akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Suke tersenyum, karena peri Zixia menjadi semakin cantik baginya. Namun, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa saat dia mengikutinya. Segera, mereka berdua mendarat di tengah altar. Peri Zixia melakukan seni sihirnya dan cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia memukul altar dengan telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, semua pola altar menyala dan mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Saat berikutnya, altar bergetar hebat. Bersamaan dengan dentuman besar yang memekakkan telinga, altar mulai tenggelam dengan cepat. Altar secara bertahap tenggelam, dengan sinar cahaya redup mengelilinginya, membuatnya tampak seperti kehampaan yang tak terbatas. Suke terkejut, dan dia mencoba menemukan apa sebenarnya cahaya itu. Bang! Altar tiba-tiba berguncang dan berhenti total. Itu benar-benar gelap di sekitar. Suke menemukan ada dinding batu di depan altar, dan di altar ada pintu batu kuno yang penuh dengan pola ukiran perunggu. Polanya terlihat sangat aneh dan rumit, dan juga berkarat. Di tengah pintu, ada sepotong jimat Cina berwarna kuning. Peri Zixia berjalan ke depan dan berkata dengan wajah serius, Joker, jimat Cina kuning adalah segel terakhir. Aku perlu berkonsentrasi sebelum merobeknya. Altar akan segera runtuh begitu tanganku menyentuhnya, dan tangan hantu akan menjangkau untuk menangkapku. Zixia, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Suke tersenyum. Pada saat ini, Suke telah menyerah membuat masalah untuk peri Zixia. Sebaliknya, dia ingin meninggalkannya dengan kesan yang baik tentang dia, dan dia memutuskan untuk mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Kunjungi free.web.oval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Setelah segel dibersihkan, kunci dari 4 benua besar akan kembali normal lagi. Saya akan dapat menikmati hidup selama beberapa dekade lagi. Tapi kamu harus hati-hati. Meskipun tangan hantu tidak terlalu kuat, Anda tidak boleh membiarkan mereka menyentuh Anda. Tepat di bawah altar, ada negeri Belanda. Setelah Anda diseret ke sana oleh tangan hantu atau Anda secara tidak sengaja jatuh, Anda akan terjebak dan tersesat dalam kegelapan murni sampai Anda mati. Bahkan jika kamu mati, jiwamu masih akan terperangkap di sana. Zixia Fairy berkata dengan wajah khawatir. Terima kasih, Suke tersenyum. Meskipun saya belum pernah melihat tangan hantu sebelumnya, Zixia mengatakan bahwa bahkan seorang kultivator tahap inti emas dapat dengan mudah menangani tangan hantu. Saya pikir tidak perlu takut. Aku akan mulai sekarang. Peri Zixia ragu-ragu sebentar lalu berjalan ke pintu batu dan berhenti.
Wajahnya sangat serius, lalu dia perlahan mengangkat tangannya dan mulai melantunkan mantra yang rumit satu demi satu. Dalam sekejap mata, kekuatan sejati yang luar biasa muncul di jari-jarinya dan mulai bersinar dalam kegelapan murni. Pada saat dia mengucapkan mantra terakhir, cahaya di jari-jarinya tampak seperti bola api emas dan mengeluarkan konotasi Tao. Rusak! Dia berteriak dan memukul tepat ke jimat di pintu batu dengan api emas di telapak tangannya. Bang! Pintu batu tiba-tiba bergetar hebat dan debu di permukaannya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, jimat mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan altar mulai bergetar. Tiba-tiba, Suke bisa merasakan altar yang keras mulai melunak, seolah-olah itu akan menjadi tumpukan tanah berlumpur. Bang! 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 Lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di altar, dan menit berikutnya, sejumlah besar telapak tangan hitam keluar dengan cepat. Telapak tangan, yang terbuat dari kabut hitam dan kuku yang tajam, mulai berputar seperti orang gila. Siapapun yang menderita tripofobia pasti akan sangat ketakutan dengan pemandangan ini. Melihat ini, Suke dengan tenang mengeluarkan pedang tajam dari bungkusan sistem dan menanamkan banyak kekuatan sejati ke dalamnya. Zixia, fokus saja pada segelnya. Aku akan mengurus tangan hantu ini untukmu. Suke menoleh ke peri Zixia dan berkata. Tepat pada saat ini, menatap jimat Tiongkok, seluruh lengan Zixia diselimuti cahaya keemasan. Dengan bola api yang melahap cahaya keemasan yang diberikan oleh jimat Tiongkok itu semakin mengecil. Tampaknya hanya dalam beberapa menit, peri Zixia dapat merobek jimat Tiongkok itu. Melihat ini, Suke mengangguk dan merasa lega dan menoleh ke tangan hantu. Dengan retakan di altar semakin lebar dan lebar, semakin banyak tangan hantu menjangkau dan mulai bergerak ke arah Suke. Membunuh! Suke berteriak dan mengacungkan pedangnya yang tajam. Bang! Kekuatan inti sejati yang berputar-putar di sekitar ujung pedang tiba-tiba berubah menjadi bayangan pedang yang cerah dan terbang ke depan. Bang! 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 Sejumlah besar tangan hantu dihancurkan dan diubah menjadi banyak kabut hitam. Kabut naik dan dengan cepat menyelinap ke celah altar. Ini sangat mudah. Suke tersenyum dan terus mengacungkan pedang untuk memotong sisa tangan hantu. Tapi segera, segalanya menjadi agak rumit. Tangan hantu yang telah terpotong menjangkau dari retakan lagi. Demi Tuhan, kita belum selesai. Suke mengerutkan kening dan dengan cepat mengeluarkan pedangnya lagi. Meskipun tangan hantu tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, tangan hantu masih tidak dapat mendekati mereka, karena Suke memotongnya dengan sangat cepat. Ini memungkinkan peri Zixia untuk menghancurkan jimat Tiongkok. Bang! 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 Tangan hantu dipotong, lalu mereka muncul lagi. Tetap saja, mereka tidak bisa mendekati Suke. Dia telah memotongnya selama hampir 24 jam. Untuk seorang kultivator tahap inti emas, yaitu Suke, sudah waktunya dia kehabisan energi. Untungnya, dengan bantuan sistem, tubuh Suke dapat secara otomatis memulihkan kekuatannya, dan dia mendapatkan kekuatan inti sejati dalam jumlah besar, jadi dia masih baik-baik saja. Bang! Tepat pada saat ini, pintu batu itu mulai bergetar, mengeluarkan suara yang sangat keras. Cahaya keemasan meredup dalam hitungan detik, seolah-olah akan padam kapan saja. Melihat ini, wajah peri Zixia menjadi semakin serius. Dia mengumpulkan kekuatan inti sejati dari konotasi Tao di telapak tangannya. Tiba-tiba, bola api semakin besar. Bang! Pintu batu runtuh, dan cahaya keemasan benar-benar lenyap. Peri Zixia sangat senang dan buru-buru merobek jimat Tiongkok. Pelawak, kita berhasil! Dia menoleh ke Suke dengan gembira. Suke tersenyum dan hendak berbicara. Tiba-tiba, altar berguncang keras. Bang! Semua tangan hantu meledak dan berubah menjadi banyak bola kabut hitam, kabut menyebar kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Kata Zixia, terkejut. Suke juga kaget dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bang! 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 Kabut meledak lagi dan menghilang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, pusaran besar muncul. Itu mulai berputar seperti orang gila dan mulai melahap semua yang ada di sekitarnya seperti mulut binatang buas. Suke dan peri Zixia ditarik oleh gravitasi dan terbang menuju pusaran. Kriki! Suke terkejut dan buru-buru memanggil sistemnya.
Dia ingin sistem mematahkan mantra dari boneka penyamaran, sehingga dia bisa merebut kembali kultivasinya. Pelawak, Anda duluan. Peri Zixia tiba-tiba berteriak dan dengan lembut memukul punggung Suke dan mendorongnya kembali ke pintu batu. Apa, Zixia? Suke tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia jatuh ke pintu, dan kemudian dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa peri Zixia telah dimakan oleh pusaran. Saat berikutnya, pintu batu yang penuh retakan itu runtuh. Dia jatuh ke tanah di sisi lain dan menghindari gravitasi. Tidak, dia berteriak keras dan buru-buru berlari keluar. Namun, pusaran itu mulai menyusut dengan cepat dan, dalam sekejap, menghilang. Tubuh peri Zixia muncul lagi dan jatuh tepat ke celah altar, di bawahnya ada kegelapan total. Zixia! Suke berteriak dan berlari ke depan. Pada saat dia tiba di altar, melihat melalui celah, dia melihat tubuh peri Zixia dipotong-potong dan berubah menjadi banyak taburan cahaya. Serupa, Suke sedikit terkejut. Cahaya kemudian perlahan naik dan berhenti di belakang Suke. Dia bisa merasakan bau peri Zixia dan menyadari bahwa peri Zixia tidak dimakan oleh jurang maut, dan dia akan mengungkapkan dirinya. Saatnya untuk pertunjukan sesungguhnya. Tidak, Zixia. Suke tiba-tiba berteriak ke jurang dan duduk di samping altar, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh energinya. Saat berikutnya, air mata mengalir di wajahnya. Mengapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Anda tidak bisa meninggalkan saya di sini? Kembali. Di belakangnya, peri Zixia perlahan berjalan keluar dari cahaya yang menyilaukan. Dia masih mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tetap memesona seperti biasa, tubuhnya masih berlekuk. Dia tampak seperti peri dari surga. Dia menggerakkan bibirnya dan hendak berbicara. Dia ingin memberitahu Suke bahwa dia masih hidup. Tetapi ketika dia melihat Suke duduk di sebelah altar dan menangis, dia berhenti dan merasa sangat rumit. Mungkin, sebaiknya aku pergi saja seperti ini dan tidak pernah melihatnya lagi. Lagi pula, kita tidak bisa bersama. Sekarang setelah segelnya dibuka, 4 benua besar dapat aman selama beberapa dekade bahkan jika kuncinya akan rusak di beberapa titik di masa depan. Saya tidak hanya harus bekerja keras untuk membangun kembali Sekte Perkasa, saya juga harus melindungi rekan-rekan saya dan menghentikan musuh yang datang dari luar, yang berarti saya selalu berada dalam situasi berbahaya. Jika saya membiarkan dia berada di sisi saya, dia juga akan berada dalam bahaya. Selamat jalan Joker. Peri Zixia berdiri diam dan menatap punggung Suke dengan mata berair. Ada kunci di dalam gua ini, dan seorang kultivator yang kuat seperti peri Zixia tidak diizinkan masuk. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mencoba mendorongnya keluar dari gua. Tapi sebelum dia pergi, dia ingin memiliki yang baik, lihat Suke. Tiba-tiba, Suke mengeluarkan perekamnya dan menekan tombol mainkan. Dia sudah pergi, saat bahagia yang kita habiskan bersama di masa lalu tidak akan pernah bisa kembali, daun merah terkubur dalam-dalam di bawah tanah, kita kembali ke titik awal, Anda melayang di udara, di awan. Lagu yang familiar bergema lagi. Mendengar ini, peri Zixia tercengang dan semua ingatannya mulai terlintas kembali di benaknya. Saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku di Arai yang terdiri dari papan catur, waktu di dunia ilusi, ketika dia tinggal di sisiku dan memberitahuku bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku, saat ketika dia hendak mengatakan kata-kata yang aku rindukan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi menahan perasaannya dan mulai berjalan maju. Jo, ada apa? Dia berkata dengan lembut. Tapi bagaimana saya harus menjelaskan diri saya kepadanya ketika dia melihat saya? Zixia, Suke tiba-tiba berbalik. Namun saat melihat wajah cantik Zixia, dia terkejut. Wajahnya sudah terpelintir oleh kesedihannya dan penuh dengan air mata. Dia sangat kecewa dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya pikir Anda adalah seseorang yang saya kenal. Saya baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting bagi saya. Kemudian dia berhenti dan air mata mengalir lagi. Seseorang yang sangat penting baginya? Mendengar ini, peri Zixia hendak mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak tahan melihatnya tenggelam dalam kesedihan. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya sangat menyesal. Saya yakin Anda juga sangat penting baginya, dan yang terpenting, dia juga tahu itu, dan hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Anda sedang bersedih.
Tidak, dia tidak tahu, karena saya tidak pernah memberitahunya. Dan sekarang dia telah meninggal. Suke mulai menangis lagi. Dia pasti sudah tahu itu? Suke menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berdiri. Dia berhenti menangis dan mulai menatap jurang yang gelap. Dia tampak seperti telah berubah menjadi orang lain, seseorang yang tidak lagi cerdas, tetapi penuh dengan kemurungan. Kekasihku tersayang, selamat tinggal. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Saya duduk di sini sendirian, melihat melampaui dunia. Saat musim semi tiba, bunga akan mekar kembali. Tapi cintaku, kamu melayang di udara, di awan dan tidak pernah ditemukan. Musik masih menyala. Suke tiba-tiba mulai bernyanyi dengan suaranya yang serak. Aku pernah jatuh cinta dengan seorang wanita sebelumnya, tapi aku tidak pernah benar-benar menyayanginya. Pada saat saya kehilangan dia, saya tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ini adalah hal terburuk di dunia. Jika saya dapat memiliki kesempatan kedua, saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya. Kemudian dia menutup matanya, tetesan air mata mengalir di wajahnya. Dia melangkah maju dan hendak melompat ke jurang.